Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga rezekinya dilancarkan ya teman-teman. Kali ini adalah kue lapis ya teman-teman. Kok kue lapis? Kue apa namanya nih? Lupis ya. Kalau saya bilangnya di sini namanya kue lupis teman-teman. Oke, yang baru gabung atau baru mampir di channel ini bantu Mimin ya untuk agar terus semangat, yaitu dengan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Gimana teman-teman, sudahkah beraktivitas hari ini dan bagaimana aktivitasnya? Semoga lancar selalu ya teman-teman. Di sini saya akan berbagi cerita tentang ide jualan ya, dimana di sini Ibu Andi namanya Ibu Rita ya. Beliau ini memiliki seorang nenek yang pandai sekali membuat kue ini ya, terbuat dari kacang merah teman-teman, yang sangat sehat teman-teman. Jadi di mana beliau itu memulai menjualnya ini mula-mula itu di kantin sekolah dan sekarang sudah merambah di tempat toko-toko kedai kelontong ya. Modelnya cara titipan ya teman-teman. Simak dulu teman-teman agar tidak salah paham ya. Beliau itu omsetnya satu hari bisa mendapatkan 300.000 hingga 400.000 teman-teman. Beliau itu sistemnya titip di sebuah toko kelontong ya. Biasanya itu pertama mulanya beliau itu membuatnya itu katanya itu dengan modalnya itu 50.000 karena sang nenek biasa membuat kue ya. Kalau orang dulu sama orang sekarang itu rasanya kok beda ya, kayak juga kurang paham. Kalau orang dulu bikin itu rasanya gurih ya teman-teman. Apakah benar ya teman-teman? Coba kolom komentarnya ditulis atau dicoret-coret. Oke ya teman-teman, beliau mengatakan di sini ini harus dikasih pandan agar wangi ya, agar aromanya itu terasa sangat wangi. Beliau itu mengatakan mula-mula dulu menjualnya itu dengan harga 1.000 rupiah teman-teman, karena targetnya itu adalah anak-anak SD ya. Dimana beliau itu membuatnya cukup kecil lah, tidak besar. Tapi kata si neneknya itu jangan pelit-pelit, kasihnya yang agak besar, namanya juga anak sekolah, anak SD, jadi dikasih yang besar. Karena besar, jadi anak-anak itu suka ya, mungkin mengenyangkan ataupun kenyang karena bahannya itu kan kacang merah ya, dan banyak mengandung karbohidrat. Jadi anak-anak itu kalau beli suka, kenyang, jadi ya rasanya pun enak, gurih ya teman-teman. Tapi beliau sekarang ini ditambahi ya, bukan hanya dengan alami. Kalau alami itu kan hanya kacang merah aja ya, tradisional lah ya. Jadi beliau sekarang ditambahi coklat teman-teman. Nah, inilah inovasi terbarunya yang membuat laris manis ya. Beliau itu kasih coklat agar rasanya itu ada rasa coklat-coklatnya, dan anak-anak itu kan suka ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja suka coklat ya. Beliau tambahi coklat di sini adalah coklat bubuk ya. Ketika dicampur tepung itu dikasih coklat bubuk. Tapi kalau dikasih coklat lelehan, saya rasa bisa nggak ya teman-teman? Saya kurang paham juga. Cuman beliau katakannya bikinnya pakai coklat bubuk. Jadi beliau itu menggunakan santan ya teman-teman, santan agar lebih gurih. Atau di sini kalau dikasih susu bisa nggak ya, seperti video sebelum-sebelumnya itu santan sama susu itu kan identik, tidak lepas ya. Bisa juga ada santan dikasih susu, kalau nggak ada susu pakai santan. Tapi di sini beliau hanya memakai santan ya, hanya campurannya itu berinovasi dengan coklat teman-teman. Jadi beliau itu kalau titip itu di warung-warung kelontong biasanya itu titipnya 20 porsi teman-teman, 20 sampai 30 ya, ditaruh di tempat yang kecil gitu teman-teman. Beliau tidak jualan online teman-teman, karena kalau jualan online katanya itu belum pintar, belum pandai lah. Beliau awal buatnya itu kan 50.000 teman-teman, jadi sekarang omsetnya sudah banyak. Jadi kalau teman-teman mau memulai usaha ini atau menjualnya di depan rumah,
Jadi modal 50.000 katanya sudah bisa mencoba ataupun membuat kue ini ya, memulai untuk usaha jualannya. Jadi kalau jualan sekarang itu gampang ya teman-teman. Cuman kerugian dari atau sisi negatif dari kue ini ya, biasanya kalau tidak laku kuenya cepat basi ya teman-teman. Jadi alangkah bagusnya teman-teman itu buatnya sedikit dulu. Kalau tidak habis ya dimakan sendiri. Toh yang penting enak. Teman-teman harus lihat juga kompetitor ataupun pesaing dari jualan lainnya ya. Lihat dulu di dekat kantin ataupun toko kelontong teman-teman, ada nggak yang jualan begini, ataukah masih tradisional. Kalau masih tradisional tanpa ada campuran coklat ataupun keju, teman-teman bisa berinovasi dengan campuran itu ya, coklat atau keju teman-teman. Jadi teman-teman dengan kompetitor lainnya itu lebih unggul lah, lebih menang, dan pembeli lebih memilih jualan teman-teman. Nah, teman-teman itu biasanya kalau 30 teman-teman, pihak dari toko kelontong itu mendapatkan 5.000 ya. Toko kelontongnya juga mau loh dititipkan. Kalau teman-teman bisa lihat bagaimana cara trik untuk membangun kerjasama dengan toko kelontong untuk titip barang, teman-teman bisa cari di video saya ya, sebelumnya itu ada triknya agar toko kelontongnya tidak mau menolak dan mau diajak kerjasama atau dititipkan barangnya. Tapi sebetulnya teman-teman, kalau kita itu biasanya itu resikonya kita ambil, toko kelontongnya juga tidak marah ya. Misalkan ini kalau kita menaruhnya itu 50 piece ya, 50 piece, jadi kan uangnya sekitar 50.000. Seandainya hanya habis 30 piece, jadi kan kita dapatnya 30.000 tuh, toko kelontongnya otomatis kan belum dikasih. Jadi biasanya itu ada persenannya itu sekitar 5.000 sampai 8.000 rupiah ya. Biasanya itu kalau separuh itu separuh itu 5.000 teman-teman. Tapi kalau habis semua itu 8.000 rupiah. Tapi tergantung dari kita negosiasi dengan pihak yang kita titipkan teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar tanya dulu bagaimana hubungan kerjasamanya ya, supaya tidak ada salah paham di antara penjual dan penitipnya ya. Biasanya toko kelontongnya itu tetap mau ya, karena toko kelontongnya itu tidak pernah ambil resiko, karena resiko jika tidak habis kita yang tanggung ya. Jadi biasanya itu selalu mau, jarang sekali ada toko kelontong ataupun kedai yang menolak, kecuali memang sudah ada kompetitor ataupun ada penjual lain yang sudah titip barang di situ. Teman-teman, jika teman-teman mau menjualnya secara keliling juga bisa ya, ataupun teman-teman jualnya itu di depan rumah menggunakan stainless, tapi teman-teman harus memiliki makanan yang lain ya. Kalau cuman satu ini saja kayaknya kurang pas dan kurang cocok ya. Itu disebabkan ya karena kurang rame lah. Biasanya pembeli itu kan kalau beli di depan rumah ataupun di tempat kita itu, biasanya mereka ingin tampilannya itu banyak ataupun jenisnya banyak yang dijual, bervariasi gitulah teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba ataupun memulainya teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah video ini bermanfaat? Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang, tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.